cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau kita rasakan, ya sekarang Nusantara ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah dulu sekian waktu, sekian lama negara kita dijajah oleh negeri barat, ya akhirnya kita sudah merdeka. Tetapi sekarang kita masih dijajah ternyata. Kalau dulu penjajahan itu lewat perang dengan senjata, tapi kalau sekarang tidak. Mereka para penjajah menjajah kita dengan doktrin-doktrin, dengan klaim-klaim, dengan merubah sejarah. Dan ternyata korbannya sekarang sudah sangat banyak. Yaitu para pribumi telah tercuci otaknya, sehingga pribumi berani untuk melawan saudaranya sendiri. Ini membuat kita miris. Mungkin kita sering mendengar bahwa untuk menghancurkan Indonesia, hancurkanlah NU dulu. Kenapa? Ya karena NU adalah organisasi terbesar di Indonesia. Ya, dulu NU berperan aktif di dalam kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian NU setelah Indonesia merdeka sudah lost. Dan sekarang disadari atau tidak bahwa NU pun sedang diacak-acak. Dan ini adalah bentuk penjajahan yang nyata. Ya, bagaimana lagi? Kita harus menghadapi semua ini. Walaupun polemik yang di bawah, kengren yang sedang kita rasakan, di grassroots, di akar bawah itu sangat terasa. Namun di atas, mereka ya mungkin tidak merasakan hal itu. Karena penjajahan mereka itu tidak akan menyentuh yang di atas. Dengan yang di atas, mereka akan baik-baik saja. Seolah-olah berpura-pura menjadi orang baik. Tetapi kepada bawah, kepada kami, mereka menindas. Apakah ini kita biarkan? Tidak. Kita harus melawannya. Ya, kita harus melawan. Oke? Kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Baiti, cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ini sampean perhatikan. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti? Siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu, Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan, itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Nah ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama, beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait.
Kalau beliau apakah keturunannya, ya dibuktikan dulu, karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi itu, kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua ini, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan, bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur, ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada, yang saya dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau merujuk tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahayanya, bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah.